الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita sekarang memasuki tanggal 1 Ramadan, sebuah bulan yang sangat mulia dan didambakan oleh semua manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk memasuki bulan Ramadan, maka itu merupakan di antara salah satu alasan Allah untuk memasukkan hambanya ke dalam surga, bukan hanya sekedar memasukkan tapi melebihkan dibandingkan dengan orang-orang lainnya. Makanya ada suatu cerita di zaman Nabi, ikhwatul Islam. Cerita ini bercerita tentang dua orang bersaudara. Dua orang bersaudara ini suatu ketika mereka tersentuh hatinya masuk ke dalam agama Islam. Kemudian pada akhirnya mereka datang ke kota Madinah dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ikhwatul Islam, ketika kedua-duanya masuk ke dalam agama Islam, pada tahun itu juga Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua-duanya ikut berjihad di jalan Allah. Kemudian dikala keduanya ikut berjihad di jalan Allah, maka yang satu meninggal, yang satu masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada tahun berikutnya, saudara yang tadi belum meninggal maka kembali atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jarak antara mereka berdua meninggal hanya 1 tahun saja. Yang pertama saudaranya meninggal karena sebagai seorang syahid, dan yang kedua meninggal sebagaimana wafat manusia biasa tapi tahun berikutnya. Maka ada salah seorang yang bernama Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah ini ikhwatul Islam merupakan salah seorang sahabat yang mulia, yang dia juga termasuk di antara salah satu yang dijamin masuk surga, yang terkenal dengan al-ashra al-mubashshiruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua para sahabat mereka pasti masuk surga, tapi ada di antara mereka yang dijamin dan disebutkan satu persatu namanya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah. Semuanya disebutkan oleh Nabi satu persatu dengan namanya. Dan salah satunya adalah Talha. Talha ini merupakan salah seorang yang mulia. Bahkan di antara salah satu gelarnya adalah orang syahid yang masih hidup. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan, kalau kalian ingin menyaksikan orang syahid tapi dia masih hidup, maka saksikanlah, perhatikanlah yang namanya Talha bin Ubaidillah. Artinya dia merupakan salah seorang yang mulia. Nah, Talha ini dia pun tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpinya, maka dia melihat dua orang ini, kakak beradik yang tadi masuk ke dalam agama Islam. Yang satu wafat karena syahid di jalan Allah, dan yang kedua orang yang meninggal sebagaimana meninggal manusia biasa tapi 1 tahun setelahnya. Kemudian Talha ini bermimpi, dan mimpinya aneh, tidak sama dengan mimpi yang lainnya. Apa isi mimpinya? Mimpinya itu ikhwatul Islam, maka Talha memperhatikan kakak beradik ini atau dua orang beradik ini yang tadi sama-sama meninggal tapi dipisahkan oleh waktu. Yang satu syahid, yang satu meninggal seperti biasa, namun setelah 1 tahun setelahnya mereka berdua sama-sama masuk surga.
Tapi ketika sama-sama masuk surga, yang pertama kali masuk surga adalah yang terakhir meninggal. Yang pertama kali masuk surga adalah yang terakhir meninggal. Maka Talha ini heran karena dia tahu bagaimana kisah dua orang ini. Yang satu syahid, yang satu meninggal sebagaimana meninggal manusia biasa. Tapi dikala mereka sama-sama masuk surga, yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah yang tadi terakhir meninggal. Meninggal sebagaimana wafatnya manusia biasa, tidak orang yang syahid. Padahal kita tahu bagaimana keutamaan orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang syahid itu adalah orang yang mulia, dan tidak semua orang yang bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tenaganya, dengan nyawanya. Tidak semua orang bisa, sehingga kemuliaan mereka luar biasa. Sehingga syahid disebut di dalam agama wa zirwatu sanami. Zirwatu sanamihi itu artinya yang paling puncak dalam agama. Seperti misalnya onta. Onta itu biasanya ada punuknya. Nah, punuk onta ini yang tertinggi dalam onta. Nah, itulah ibarat jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti puncak daripada agama, karena memang tidak semua orang bisa melakukannya. Kemudian ikhwatul Islam, maka Talha pun tidak sabar untuk menceritakan mimpinya. Kemudian dia keluar ke Masjid Nabawi. Dikala sampai di Masjid Nabawi, dia pun bercerita, aku melihat mimpi yang aneh. Kemudian dikala Talha menceritakan mimpinya, dan para sahabat tahu apa yang dimaksud oleh mimpi ini, karena semua orang tahu dua orang kakak beradik ini baru saja masuk Islam, kemudian mereka sama-sama meninggal. Kemudian Nabi pun keluar dari rumahnya. Ketika Nabi keluar dari rumahnya, Nabi pun langsung mengatakan, karena Nabi mendengarkan mimpi yang tadi diceritakan oleh Talha. Apa kata Nabi SAW? Ata'jabuna min ru'yati Talha? Apakah kalian heran dengan mimpi yang dilihat oleh Talha? Itu tidak heran. Kalau kita heran, kenapa yang syahid terakhir masuk surga, yang meninggal sebagaimana meninggal manusia biasa pertama kali masuk surga, kita heran dengannya. Tapi Nabi mengatakan, apa yang membuat kalian heran? Kemudian apa kata Nabi? Bukankah orang ini hidup 1 tahun setelahnya? Bukankah 1 tahun ini dia berpuasa di bulan Ramadan? Bukankah 1 tahun itu dia salat, melakukan beribu-ribu kali salat, salat fardu, salat sunat? Bukankah dia melakukan amalan-amalan kebajikan yang tidak dilakukan oleh orang yang tadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Artinya apa ikhwatal Islam? Artinya ketika Allah memberikan waktu lebih kepada kita, maka itu merupakan cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat derajat dan memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Padahal tadi yang satu syahid, iya sama-sama masuk surga, tapi yang pertama kali masuk surga sebelum yang syahid adalah yang wafat sebagaimana wafat manusia biasa. Kenapa? Karena ada jarak 1 tahun antara dia dengan saudaranya. 1 tahun ini dia isi dengan puasa di bulan Ramadan. Maka Nabi pertama kali mengatakan hadis ini, apakah kalian heran dengan mimpi Talha? Dan yang pertama kali terucap dari lisan Nabi, karena dia, bukankah 1 tahun setelahnya yang masih hidup dia masih bisa berpuasa di bulan Ramadan? Yang tadi syahid dia tidak lagi bisa berpuasa di bulan Ramadan? Seolah-olah Nabi SAW mengatakan bahwa dikala Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, atau ketika Allah berikan kepada kita umur yang panjang, itu merupakan di antara salah satu alasan agar kita bisa mengalahkan saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, kita harus berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan kebaikan kita tidak boleh mengalah. Dalam masalah kebaikan, iya kita berlomba, walaupun kita tidak tahu tentang umur kita, tapi kita tetap berlomba-lomba untuk menggapai semua kebaikan. Makanya Nabi SAW menyebutkan, tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu. Beruntunglah salah seorang di antara kalian yang panjang umurnya, bagus amalannya. Nah, itu merupakan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadiahkan kepada kita bersama. Banyak kita saksikan ikhwatul Islam, teman sejawat, teman seangkatan, orang yang ada di kampung halaman, keluarga kita yang dekat ataupun yang jauh, sekarang mereka sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup. Dan kesempatan tersebut bisa kita jumpai bulan Ramadan, yang mana dengan bulan Ramadan adalah di antara bentuk dan cara Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda dan memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat ini ikhwatul Islam merupakan nikmat yang sangat luar biasa, yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja.
terutama dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan kemuliaan, dan nanti akan kita bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Tapi nikmat yang harus kita ingat bersama adalah nikmat dikala kita masih diberikan umur panjang bersua dan berjumpa dengan bulan Ramadan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan nikmat tersebut dalam rangka siyam di siang hari dan qiyam di malam hari. Karena nikmat ini tidaklah bisa dirasakan kecuali bagi mereka yang sudah tiada atau bagi mereka yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Nah, sekarang Allah berikan kepada kita, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Dan kita tidak tahu apakah tahun berikutnya kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan atau tidak. Namun dikala Allah masih berikan kesempatan, momen yang sangat indah dikala kita menghabiskan waktu, terkhusus dikala kita berada di tanah haram. Berpuasa di tanah haram ini, ikhwatul Islam, tidak sama berpuasa di daerah yang lainnya. Karena tanah itu ada dua. Yang pertama tanah haram, artinya tanah selain tanah haram, maka itu disebut dengan tanah halal. Ibadah, semua ibadah yang dilakukan di tanah haram tidak akan pernah sama nilainya dengan ibadah yang kita lakukan di tanah halal. Tanah haram ini semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu haram yang ada di Mekah ataupun haram yang ada di Madinah. Kenapa demikian? Karena ini tanah haram. Kalau seandainya tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa gunanya Allah mengatakan tanah ini merupakan tanah haram? Tahukah kita apa makna daripada kalimat haram? Kalimat haram itu diambil dari bahasa Arab haram, kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa kita hormat. Kalimat hormat, menghormati, menghargai, itu merupakan makna daripada haram. Artinya tanah ini tanah yang dilebihkan dan dihormati dibandingkan dengan tanah-tanah yang lainnya. Kalau seandainya tanah ini diharamkan, dilebihkan, dihormati, ada keutamaan, maka apapun yang kita lakukan dalam bentuk amal ibadah di dalamnya, maka tentu tidak akan sama nilainya dikala kita melakukan di tanah halal. Maka itu merupakan momen yang indah, ikhwatul Islam, ketika kita berada di tanah haram. Alhamdulillah kita mendapatkan bulan Ramadan. Kemudian di dalam bulan Ramadan apa yang akan kita lakukan? Kita baca Quran. Di bulan Ramadan apa yang kita lakukan? Kita akan bersedekah. Di bulan Ramadan apa yang kita lakukan? Kita akan berzikir. Semuanya adalah amal ibadah. Dan semua amal ibadah yang kita lakukan di tanah haram tidak akan pernah sama nilainya dengan apa yang kita lakukan di tanah halal. Artinya dilipat gandakan semuanya. Kalau seandainya puasa yang kita lakukan di tanah halal dilipat gandakan pahalanya oleh Allah karena keutamaan puasa itu sendiri, bagaimana kalau puasa itu dilakukan di tanah haram? Maka kelipatan pahalanya berlipat-lipat ganda dibandingkan dengan apa yang kita lakukan di tanah halal. Iya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan berapa dilipat gandakan. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak menyebutkan berapa kelipatannya. Tetapi secara umum apapun yang dilakukan maka dilipat gandakan pahalanya. Bahkan salat pun kita tahu, semua hadisnya kita baca dan kita tahu bahwa apabila ada orang yang salat di tanah haram Makkah Madinah, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salat di sini di Masjid Nabawi, berapa kelipatannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan dijawab 1000 karena jawabannya salah. Lebih baik daripada, kita harus tahu yang demikian. Nabi mengatakan salatun fi masjidi hada khairun. Orang yang salat di dalam masjidku ini lebih baik. Berarti bukan 1000. 1000 terlalu kecil. Tapi kalau disebutkan dengan lebih baik, berapa lebih baiknya? Itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah salat pun yang disebutkan pahalanya itu juga tidak disebutkan secara mutlak. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan kadar minimal kalian akan dapatkan 1000. Itu kalau kita salat sendirian. Kalau kita salat jamaah, dilipat gandakan lagi pahalanya sesuai dengan pahala berjamaah. Berarti pahala berjamaah berapa? Kalau di Masjid Nabawi dikalikan 27 darjat, dan itu adalah kadar minimal. Artinya ikhwatul Islam, pahala yang disebutkan yang dilipat gandakan adalah salat, itu pun tidak disebutkan secara pasti. Berapa kira-kira pastinya berapa kita akan mendapatkan pahala dikala kita salat di tanah haram? Tidak pasti. Artinya begitu juga dengan amalan yang lainnya. Puasa dilipat gandakan berapa kita tidak tahu. Begitu juga baca Quran kita di sini. Jangan pernah kita bayangkan kita baca Quran di daerah kita masing-masing, tidak akan sama nilainya. Berbeda pahalanya, lebih banyak di sini. Kenapa? Karena di sini tanah haram. Kemudian begitu juga ikhwatul Islam, Makkah Madinah itu adalah tanah barakah.
Barokah itu kenapa disebut dengan barokah? Misalnya kita menyebutkan, oh ini barokah, oh itu barokah. Kenapa kita berani mengatakan itu barokah? Karena keberkahan itu tidak boleh kita sebutkan kecuali ada dua sifat di dalamnya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, salah satunya adalah Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, tidak boleh bagi kita mengatakan orang ini berkah, itu berkah, tempat ini berkah, tidak boleh kecuali kalau ada dua sifat di dalamnya. Yang pertama, kasratul khair. Tidaklah disebutkan dengan barokah kecuali banyak kebaikan yang ada di dalamnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wadawamuhu. Tidaklah disebut dengan keberkahan kecuali kebaikan yang ada di dalamnya. Kebaikan yang banyak itu sifatnya abadi. Makkah, Madinah, banyak kebaikan di dalamnya, dan kebaikan di dalamnya sifatnya untuk selama-lamanya. Al-Quran, semua kebaikan di dalamnya, dan kebaikan yang ada di dalamnya untuk selama-lamanya. Zam-Zam, barokah karena banyak kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada di dalamnya untuk selama-lamanya. Ramadan juga barokah karena Ramadan membawa kebaikan, dan Ramadan akan mulia untuk selama-lamanya. Baru kita berani mengatakan itu barokah. Makanya kalimat barokah itu tidak sembarangan diucapkan dengan lisan. Nanti marah Imam Al-Qurtubi, karena Imam Al-Qurtubi yang menyebutkan kasratul khairi wa dawamu. Orang yang barokah, kalimat barokah harus ada dua sifat di dalamnya. Yang pertama, kebaikan yang banyak, dan kedua, kebaikan itu sifatnya untuk selama-lamanya. Makanya sulit bagi kita mengatakan, oh orang ini barokah. Sulit. Iya, mungkin orang ini banyak kebaikannya, tapi siapa yang menjamin kebaikan yang ada di dalamnya untuk selama-lamanya? Tidak ada. Yang bisa kita lakukan untuk orang lain yang tidak disebutkan oleh Allah atau yang tidak disebutkan oleh Nabi, maka keberkahan mereka hanya bisa mengatakan semoga mendapatkan keberkahan. Tidak boleh bagi kita mengatakan ini berkah kecuali yang Allah katakan, yang Nabi katakan. Quran berkah karena Allah yang menyebutkan, Zam-Zam berkah karena Nabi yang menyebutkan, Makkah Madinah berkah karena Allah yang menyebutkan, Al-Quran berkah, semuanya berkah karena Allah yang menyebutkan. Kalau tidak disebutkan oleh Allah, kalau tidak disebutkan oleh Nabi, maka kita tidak boleh mengklaimnya. Yang boleh kita lakukan hanya berharap semoga mendapatkan keberkahan. Makanya anak yang lahir, tidak boleh kita mengatakan anak ini anak berkah, tapi boleh kita mengatakan semoga keberkahan diturunkan kepadanya. Orang yang akikah, tidak boleh kita mengatakan ini berkah, tapi semoga keberkahan turun kepadanya. Orang yang menikah, semoga keberkahan ini ada padanya. Makanan, semoga ini ada keberkahan, diturunkan keberkahan padanya. Artinya ikhwatul Islam, kita harus tahu apa makna daripada kalimat barokah, yaitu sesuatu yang mengandung kebaikan di dalamnya, dan kebaikan itu harus untuk selama-lamanya, dan itu ada pada kota Madinah dan kota Makkah Al-Mukarramah. Artinya apabila kota ini pasti barokahnya, dan Madinah itu barokahnya ikhwatul Islam, tidak sama dengan barokah yang ada di Makkah. Keberkahan yang ada di Madinah, yang pertama, hadis Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, jadikan kota kami ini kota yang berkah. Itu doa Nabi kepada kota Madinah. Yang kedua, hadis Nabi yang lain, Allahumma ja'al fil madinati di'fai ma bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikan keberkahan yang ada di Madinah 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Sehingga para ulama menyebutkan ikhwatul Islam bahwa masalah berkah, tempat yang paling berkah itu adalah kota Madinah, bahkan melebihi kota Makkah Al-Mukarramah, sesuai dengan apa yang Nabi sebutkan. Iya, Makkah secara umum paling mulia, paling dicintai oleh Allah, tapi ada beberapa sisi yang menunjukkan bagaimana kemuliaan kota Madinah, salah satunya barokah. Allahumma ja'al bil madinati di'fai ma bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikan keberkahan yang ada di Madinah 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Nah, apabila kita tahu daerah ini adalah daerah yang barokah, kemudian kita beribadah di dalamnya dan kita berpuasa di sana, maka puasa di samping diberikan kelebihan, dan kelebihan itu dilipat gandakan lagi dengan keberkahan. Itulah maknanya ikhwatul Islam. Makanya itu merupakan di antara nikmat yang tidak boleh kita lewatkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat berada di kota Madinah, kemudian kita bisa berpuasa, bisa baca Quran, mendengarkan Quran, bisa menginfakkan harta, bisa berzikir, bisa melakukan kebaikan semuanya, maka ketahuilah itu merupakan keuntungan dan keberuntungan, keberkahan di atas keutamaan. Itulah yang kita dapatkan, dan semoga semua amal ibadah yang kita lakukan di sini betul-betul dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan membahas tentang masalah Ramadan, ikhwatul Islam. Masalah ini nanti boleh bagi kita, kalau ada yang mungkin sulit memahami, karena kita membahasnya sedikit demi sedikit ya. Kalau ada di antara kita yang kurang paham, maka nanti boleh kita atau boleh ditanyakan, baik itu ditanyakan secara tulisan, dan itu lebih kami utamakan. Tapi kalau seandainya sulit untuk menulis, maka bisa nanti dengan lisan atau dengan langsung, secara langsung. Kemudian ikhwatul Islam, Ramadan. Kita kembali kepada bulan Ramadan, yang mana kita sekarang berada di tanggal 1 Ramadan. Ramadan itu ikhwatul Islam, kenapa Ramadan disebut dengan Ramadan? Dan kita tahu Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Bagaimana kita mengetahui kemuliaan bulan Ramadan? Senang saja. Kemuliaan bulan Ramadan itu ikhwatul Islam, semua kita sepakat bahawa bulan yang paling mulia itu adalah bulan Ramadan. Tapi siapa di antara kita yang tahu bulan apakah yang paling mulia setelah bulan Ramadan? Apa jawabannya? Siapa yang tahu jawabannya? Bulan apa yang paling mulia setelah bulan Ramadan? Siapa yang jawab angkat tangan. Berani salah ya? Baik. Dan insyaAllah salah. Baik. Zulhijjah salah. Bulan haram. Berarti 4. Masih salah. Baik. Rajab salah juga. Syawal. Baik, ikhwatul Islam. Bulan yang paling mulia, semuanya mulia. Bulan yang paling mulia karena semuanya mulia. Tapi di antara yang paling mulia ada yang mulia. Dan yang paling mulia itu adalah bulan Sya'ban dengan bulan Syawal. Bisa dipahami? Tentu kita bertanya, Ustaz, ini dari mana? Bukankah bulan Dzulhijjah bulan yang mulia? Bukankah bulan haram bulan yang mulia? Kenapa pula bulan Sya'ban menjadi bulan yang mulia? Kenapa pula bulan Syawal menjadi bulan yang mulia? Jawabannya mudah saja. Bulan Sya'ban, bulan Syawal menjadi bulan yang mulia karena dia berdekatan dengan bulan yang mulia. Bisa dipahami? Artinya ikhwatul Islam, kalau bulan Sya'ban saja menjadi mulia, bulan Syawal saja menjadi mulia, coba bayangkan bagaimana mulianya bulan Ramadan. Kita contohkan yang lain. Ini sama permisalannya. Misalnya, salat yang paling mulia itu salat apa? Salat wajib. Iya atau tidak? Salat yang paling mulia itu adalah salat wajib, karena itu adalah fardu dan kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Pertanyaan yang kedua, salat apakah yang paling mulia? Salat sunat? Siapa yang jawab angkat tangan? Yang paling tua? Silakan. Salat tahajud. Betul, tapi salah. Baik. Yang paling tua dulu ya, kita dahulukan. Rawatib. Kenapa rawatib? Karena dekat dengan. Gitu saja jawabannya. Masya Allah, silakan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah jika khairan. Barakallahu fiik. Allah jika khairan. Barakallahu fiik. Semua salat sunat itu mulia. Salat tahajud mulia, salat duha mulia, semuanya mulia. Tapi mana yang paling mulia di antara yang mulia? Salat rawatib. Ustaz, kenapa dia mulia? Ustaz, apa alasannya? Mudah saja jawabannya. Karena dia berdekatan dengan salat yang mulia, maka disebut dengan rawatib. Rawatib itu apa artinya? Rawatib itu diambil dari kata-kata ratib. Ratib itu kalau bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya apa? Gaji. Tahu gaji? Misalnya ada yang bekerja bekerja di aparatur negara, bekerja sebagai apalah dia, maka dia akan menerima gaji. Gaji itu namanya ratib. Ratib itu kenapa disebut dengan ratib? Karena setiap tanggal ini pasti dia akan mendapatkannya, maka disebut dengan ratib. Artinya sesuatu yang akan selalu bersamanya, maka disebut dengan ratib. Maka disebut dengan rawatib, salat sunat yang selalu membarengi salat wajib. Apabila ada salat sunat rawatib tapi jauh jaraknya dengan salat wajib, apakah masih disebut dengan rawatib? Sesuai dengan maknanya, tidak lagi disebut dengan rawatib, kecuali kalau ada alasannya. Bisa dipahami sampai di sini? Artinya ikhwatul Islam, coba bayangkan, salat sunat yang paling mulia, semuanya mulia. Tapi yang mulia di antara yang mulia adalah rawatib, karena kemuliaannya berdekatan dengan salat yang mulia. Coba bayangkan ikhwatul Islam, semuanya standarnya sama, itu kiasannya atau itu barometernya. Sesuatu yang berdekatan dengan mulia, maka akan menjadi mulia. Coba kita bayangkan. Kita tahu anjing itu adalah hewan yang tidak boleh kita pelihara. Kalau ada orang yang memelihara anjing, maka tentu di rumahnya tidak boleh memelihara anjing kecuali untuk berburu, untuk menjaga ternak, atau untuk berburu, untuk menjaga ternak dan yang semisalnya. Kemudian di ikhwatul Islam, kalau ada orang yang menjaga dan memelihara anjing di rumahnya,
maka satu hari akan hilang pahalanya satu qirat. Satu hari hilang pahalanya satu qirat. Artinya betul-betul harus dijauhkan dari kaum muslimin. Harus dijauhkan dari kaum muslimin. Dan dia hanya ada beberapa tempat yang tadi telah disebutkan atau yang telah disebutkan di dalam agama. Kalau untuk selain itu hanya untuk sekedar dipelihara, yang suka anjing memelihara anjing di rumahnya, maka ingat satu hari satu qirat hilang pahalanya. Satu hari pun kita belum tentu mendapatkan satu qirat, tapi pahalanya hilang. Coba bayangkan saking beratnya. Bahkan kalau ada di antara orang yang mengatakan kita, ini mohon maaf ya, ini contoh saja, kamu ini misalnya disebut dengan anjing, sakit hati atau tidak? Sakit hati. Tapi kalau kita disebut kamu ini singa misalnya, sakit hati atau tidak? Pujian. Atau misalnya kamu ini kucing misalnya, kita tidak sakit hati. Tapi kalau disebut dengan kamu ini, maka kita akan sakit hati dengannya. Artinya betul-betul kita semua pun tahu bagaimana kedudukannya. Nah, tapi ingat, tahukah kita ada anjing yang paling mulia? Mana anjing yang paling mulia? Hah? Tuh bapak kita yang pertama kali jawab. Bisa dioper ke belakang, insyaAllah. Barakallahu fiik. Anjing yang paling mulia itu adalah anjing yang ada di Ashabul Kahfi. Kenapa alasannya? Apa? Coba, anjing ini apa manfaatnya untuk orang-orang Ashabul Kahfi? Apakah anjing ini menunjukkan jalan bagi mereka? Tidak. Apakah anjing ini menolong mereka dari mangsa, dari binatang buas, dari tentara, dari prajurit? Tidak. Jadi apa keunggulannya? Hanya sekedar dekat saja, hanya sekedar berteman saja. Coba bayangkan ikhwatal Islam, sehingga dia pun menjadi mulia. Karena Ashabul Kahfi ini jumlahnya di dalam Al-Quran, yaquluna salasatur rabi'uhum kalbum, tetap ada kalimat anjing di dalamnya. Jumlah mereka itu 3, 4 bersama anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum, jumlah mereka 5, 6 bersama anjingnya. Yang penting kalimat anjing ada di dalam ayat tersebut. Rajman bil ghaib. Pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, hanya sekedar meraba-raba. Rajman bil ghaib, meraba-raba. Kemudian wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, dan ada yang mengatakan jumlah mereka 7, 8 bersama anjingnya. Nah, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang 7 ini, dan semuanya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, 7 ini sebenarnya jumlah mereka hanya 6. Kemudian yang satu ini juga tidak ada, artinya dia tidak sama dengan yang 6. Yang 6 ini mereka lari membawa agama, karena mereka dikejar. Kalau mereka didapatkan, mereka akan dihukum, dibunuh, dan mereka rela menyerahkan nyawanya demi agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya 6 orang ini lari. Dikala mereka lari, mereka berjumpa dengan salah seorang ini ada anjingnya, karena dia sedang berjaga mengembala. Kemudian yang satu orang ini, kemana kalian pergi? Mereka mengatakan, kami ingin bersembunyi di gua. Maka dia pun ikut. Dan dikala orang ini ikut, anjingnya pun ikut. Itu saja. Tapi dikala mereka ikut, maka dua-duanya menjadi mulia. Yang tadi pengembala, dan yang kedua anjing yang dia membawa, yang menjaga gembalaannya, sama-sama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan sama-sama diberikan kemuliaan. Coba bayangkan, hanya sekedar berkawan saja. Begitu juga dengan Sya'ban dan Syawal. Sampai di sini paham? Nah, kalau kita mengetahui kalau Sya'ban mulia, Syawal mulia, kira-kira bagaimana mulianya bulan Ramadan? Jadi cukup bagi kita mengetahui kemuliaan bulan Ramadan dikala kemuliaannya tidak cukup pada dirinya sendiri. Kemuliaannya disebarkan kepada yang lainnya. Bahkan bulan-bulan yang ada sebelumnya dan ada setelahnya mulia gara-gara dia. Dan itu merupakan di antara kemuliaan yang luar biasa. Kemudian ikhwatal Islam, kita tahu semuanya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, karena bulan ini merupakan bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di antara juga kemuliaan bulan Ramadan itu ikhwatul Islam, karena bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Qur'an, dan juga merupakan di antara salah satu poin penting kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia, karena ada Al-Qur'an, karena dia berteman dengan Al-Qur'an. Jadi di antara kemuliaan bulan Ramadan adalah karena kemuliaan Al-Qur'an. Dan kemuliaan Al-Qur'an, kenapa Al-Qur'an itu mulia? Siapa bisa jawab kenapa Al-Quran mulia? Karena itu kalamullah. Bisa dipahami? Itu ayat-ayat Allah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti mulia. Dan semua mereka yang berdekatan dengan Al-Quran pasti mulia. Malaikat yang membawa Al-Quran siapa? Jibril. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril.
Bulan diturunkan Al-Quran bulan apa? Ramadan. Ramadan bulan yang paling mulia. Malam diturunkan Al-Quran malam apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran siapa namanya? Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia. Begitu juga dengan kita. Kalau Al-Quran itu ada bersama kita, maka Al-Quran pun akan membuat kita menjadi mulia. Dan itulah kemuliaan bulan Ramadan. Kenapa Ramadan ini menjadi mulia? Karena dia bergandengan dengan sesuatu yang mulia. Apa itu yang mulia? Al-Quran. Kenapa Al-Quran mulia? Karena itu adalah kalamullah. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran dimuliakan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudan linnas, yang mana menjadi petunjuk bagi manusia. Karena memang petunjuk itu, ikhwatul Islam, adalah sebuah kalimat yang tidak boleh kaum muslimin bosan di dalam mengucapkannya. Makanya ada doa Nabi SAW di dalam salat atau di dalam tempat yang lainnya. Ada doa yang tidak boleh kita lupakan. Salah satunya, Allahumma hdini wasaddidni, Allahumma hdini wasaddidni. Cuma 2 potong ayat saja atau 2 potong doa saja. Doa ini harus kita selalu baca, terutama dikala kita berada di sini. Membiasakan, kalau kita biasa, maka nanti kita akan juga terbiasa di daerah kita. Allahumma hdini wasaddidni, Allahumma hdini wasaddidni. Atau juga doa yang lain, Allahumma inni as'aluka al-huda, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ada yang hafal? Allahumma inni as'aluka, silakan. Artinya petunjuk, at-tuqa, taqwa, al-afaf. Al-afaf itu iffah. Iffah itu apa artinya? Taib, menjaga diri, kesucian diri atau kehormatan diri. Taib, al-ghina, merasa cukup atau qanaah. Mau hadiahnya? InsyaAllah bisa diapar ke belakangnya. InsyaAllah, syakarallahu lakum. Taib itu merupakan di antara bentuk kalimat-kalimat ini. Masih banyak lagi doa ikhwatul Islam, yang mana di dalam doa itu harus kita bermohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah huda. Makanya tiap hari kita harus meminta huda. Dan di antara doa tadi yang kita sebutkan 2 ya. Yang pertama, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikan aku petunjuk dan berikan kepadaku jalan yang benar atau sesuatu yang benar di dalam langkah. Dalam apapun yang kita lakukan, jadikan perbuatanku ini benar. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Kemudian ikhwatul Islam, itu adalah huda. Hudan linnas, itulah tujuannya Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian Al-Quran itu juga memberikan kejelasan kepada kita bersama untuk membedakan mana hak dan mana yang batil. Karena orang yang senantiasa bersama Al-Quran ikhwatul Islam, maka Allah akan berikan petunjuk dan cahaya kepada dirinya. Dan dengan itu pula lah mereka akan diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di dalam setiap melangkah, maka Allah yang akan menuntun dirinya melangkah ke jalan kebenaran. Kemudian ikhwatul Islam, juga di antara bentuk kemuliaan bulan Ramadan adalah hadis yang sangat banyak sekali. Di antara hadis-hadis tersebut, ini mungkin semua kita sudah tahu ya, tapi kita hanya sekedar memberikan motivasi dan sekedar mengulang-ulang saja. Nabi SAW menyebutkan dari hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila bulan Ramadan itu datang, maka surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu-pintunya. Karena memang pintu surga itu jumlahnya ada 8, semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna pintu surga dibuka? Maknanya masuk ke dalamnya dua-duanya, secara zahir dan secara maknawi, secara hissi, secara maknawi. Secara hissi, secara zahir apa artinya? Betul-betul surga itu ada pintunya dan betul-betul dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna secara zahir. Makna secara maknawi, kenapa pintu surga dibuka? Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kiasan. Makna yang ada di dalamnya berarti semua amalan yang dilakukan oleh anak Adam mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu ikhwatul Islam, tidak ada di antara kita yang bisa memberikan jaminan kalau dia beramal pasti diterima. Tidak ada. Siapa di antara kita yang berani mengatakan saya beribadah, ibadah saya diterima? Tidak ada. Nabi Ibrahim saja dikala membangun Ka'bah al-Musyarrafah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingat kalian cerita kakek kalian, kakek Nabi, seorang Nabi yang disebut dengan orang tua para Nabi.
yang bernama Ibrahim alaihissalam. Allah perintahkan mereka mengangkat bangunan Ka'bah bersama anaknya yang bernama Ismail. Ketika Ka'bah ini jadi, selesai mereka bangun, padahal mereka yang membangun rumah Allah di bumi, dan sudah pasti Allah terima karena Allah yang memerintahkan. Tapi apa yang mereka ucapkan? Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah apa yang kami lakukan. Padahal itu Nabi. Kita siapa? Kita adalah orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Semua kita mengaku yang demikian. Kita adalah hamba yang penuh dengan dosa, kesilapan, kesalahan. Tiada hari yang kita lewati kecuali kita berdosa dan bersalah, baik itu kepada Allah ataupun kepada manusia. Karena itu sifat kita semuanya. Sehingga tidak ada di antara kita yang bisa memberikan jaminan, aku salatku pasti diterima. Tidak ada. Yang bisa kita lakukan, ya Allah terima salatku. Kemudian kita berpuasa, puasaku diterima. Tidak ada. Yang bisa kita lakukan, ya Allah terima puasaku. Itu yang bisa kita lakukan. Apapun amal ibadah yang kita lakukan, maka setelahnya berdoalah kepada Allah, ya Allah terimalah amal ibadahku ini. Tapi lain ceritanya dikala berada di bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Artinya untuk amalan diterima itu lebih mudah dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau seandainya di hari-hari yang lain diterima amal ibadah itu banyak syaratnya, banyak fase dan langkah tahapan yang harus kita lalui. Tapi kalau bulan Ramadan itu, kalau kita istilahkan dengan deret, misalnya ada di antara kita yang pulang dari Madinah langsung menuju kampung halamannya, yang dari Indonesia langsung pergi ke Indonesia, yang ke Malaysia langsung pergi ke sana. Ada pula yang pulang dari Madinah, dia transit dulu, banyak syaratnya, transit ke sana, sehingga lambat sampainya. Nah, seolah-olah itulah kiasannya, itulah analoginya. Artinya mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna daripada futihat abwabul jannah. Kalau bulan Ramadan datang, maka pintu surga itu mudah atau dibukakan. Kenapa? Karena Allah mudah menerima amal ibadah hambanya. Itu bukan hanya puasa, apalagi puasa. Karena momen puasa itu, ikhwatul Islam, adalah momen ubudiyah. Ketika kita puasa ini, maka kegantengan kita akan hilang, harum kita pun akan hilang, semuanya hilang. Dibilang harum, kita belum mandi 2 hari. Contoh misalnya, gantengnya kita, muka kita masam saja, belum lagi karena lemasnya, menahan lapar, menahan haus. Apa lebihnya dikala kita puasa? Makanya kalau ada, kita heran kalau ada orang yang berpuasa dia semangat dan kuat, bukan berarti tidak boleh, tapi memang itulah sifatnya, tabiatnya. Artinya dikala kita dalam keadaan lemas, dalam keadaan tidak kuat, dalam keadaan perut kosong, tidak ada yang kita inginkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala kita berzikir untuk Allah, dikala kita baca Quran juga untuk Allah Azza wa Jalla, dikala kita melakukan amal ibadah juga untuk Allah. Bahkan kalau ada orang yang umrah, dikala dia melaksanakan bulan Ramadan atau dikala dia berpuasa, maka umrahnya sama dengan ibadah haji. Nah, siapa yang belum umrah? Siapa yang akan umrah? Itu merupakan keuntungan yang luar biasa. Artinya karena Ramadan ini futihat abwabul jannah, dibukakan untuknya pintu-pintu surga, artinya mudah diterima amal ibadahnya, walaupun ada memiliki makna-makna yang lain. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka, juga sama maknanya, makna yang secara zahir, secara hissi, dan juga ada makna secara maknawi. Makna hissi itu betul-betul neraka itu ditutup pintunya, karena neraka itu memiliki berapa pintu? Ada 7 pintu. Laha sab'atu abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, neraka punya 7 pintu. Kemudian ditutup, betul-betul ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna secara zahir atau secara hissi. Sedangkan makna secara maknawi, tentunya itu merupakan karena melakukan kejahatan di bulan Ramadan itu lebih ringan, atau artinya tidak sebanyak, walaupun ada, kita tidak mengatakan tidak ada, tapi lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang atau di bulan-bulan yang lainnya, terkhusus kepada kaum muslimin. Kemudian wasuffidatis syayatin, dan syaitan-syaitan itu juga dibelenggu. Dibelenggu itu, ikhwatul Islam, juga memiliki 2 makna. Makna secara zahir. Secara zahir itu artinya betul-betul syaitan itu Allah yang membelenggunya. Itu makna secara zahir. Secara maknawi artinya syaitan itu tidak ada lagi kerjaannya. Bagaimana cara dia menggoda? Karena di bulan Ramadan itu kita semuanya sibuk. Di malam hari kita sibuk beribadah, di siang hari kita mengantuk tidur. Kapan lagi waktu kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada lagi waktunya. Iya, mungkin tidak semuanya, tapi secara umum, ikhwatul Islam, kaum muslimin itu lebih banyak melakukan amal dan ketaatan bagi mereka yang memanfaatkannya, sehingga seolah-olah syaitan itu secara sendirinya terbelenggu. Kalaupun seandainya masih ada yang melakukan kemaksiatan, ikhwatul Islam, yang dibelenggu itu adalah syaitannya, tapi syaitan itu masih banyak anak buahnya.
masih ada jinnya, ada jin ini, ada jin itu, ada jin ini, sehingga tetap ada kemaksiatan. Jadi jangan kita beranggapan, Ustaz, kalau seandainya syaitan itu dibelenggu di bulan Ramadan, kenapa banyak orang yang tidak puasa? Iya, syaitan dibelenggu, tapi anak buahnya masih banyak berkeliaran. Begitu juga dengan dosa dan maksiat yang lainnya. Ataupun kalau tidak demikian, syaitan itu ikhwatul Islam, dia datang kepada manusia dengan was-was, dengan bisikan, dengan rayuan. Walaupun dia terbelenggu, kalau kita ambil makna secara zahir, walaupun dia terbelenggu, tapi masih bisa tidak dia membisikkan kepada manusia bisikan-bisikan syahwat? Bisa. Dia terbelenggu, tapi dengan suaranya, dengan intonasinya, dengan tutur katanya, dia tetap bisa menggoda anak Adam. Tapi bagaimanapun maknanya ikhwatul Islam, intinya itu merupakan di antara bentuk motivasi bagi kaum muslimin dikala mereka berada di bulan Ramadan. Ternyata banyak sekali amalan-amalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali keutamaannya, keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita duduk di sini, cukup dulu sampai di sini saja ya. Masjid Nabawi ini kita terhitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sedang berpuasa, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat sana, diberikan keberkahan kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada harta kita, dan kepada kehidupan kita semuanya. Kalau ada di antara kita yang masih berada di kota Madinah, maka semoga Allah berikan kekuatan kepadanya untuk istiqamah di dalam beribadah. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga dijadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban mafura. Kalau ada di antara kita yang mungkin habis waktunya di tanah haram Mekah Madinah, ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, diberikan kemudahan dalam semuanya, dan kembali berkumpul bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah panjangkan umur kita dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya Allah memanggil kita, semoga kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.